warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, saya Rifan Afandi. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Disimak videonya ya anak-anak ya. Selamat belajar di rumah. Dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Coba lihat di sekelilingmu. Apa saja benda-benda yang berbentuk balok? Coba sebutkan. Contoh balok dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Apa saja? Yang pertama, kalian mungkin sering melihat ini adalah, ya betul, ini adalah kotak kardus. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada yang tahu ini anak-anak ya? Ya betul, ini gambar akuarium. Jadi contoh kedua adalah akuarium. Contoh yang ketiga, tahu ini anak-anak? Ya betul ya, ini adalah kotak tisu. Nah, ini adalah contoh bentuk balok dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pengertian balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang, yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Ini pada gambar di sini, ini contoh balok. Kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Cara melukis balok. Gambarlah 2 buah persegi panjang. Bisa ya anak-anak ya? Kemudian hubungkan 2 garis sehingga terbentuk balok. Nah, ini cara melukis balok. Sudah bisa? Baik ya anak-anak ya, kita lanjut. Unsur-unsur balok. 1. Bidang sisi atau sisi. Suatu bangun ruang memiliki bidang yang membatasi bagian luar dan bagian dalam yang disebut bidang sisi atau sisi. Sisi-sisi balok berupa persegi panjang dengan sisi yang saling berhadapan adalah kongruen dan sejajar. Sisi-sisi balok pada gambar berikut adalah, diperhatikan ya anak-anak ya, A, B, C, D, E, F, G, H, B, C, G, F, A, D, H, E, C, D, H, G, A, B, FE. Rusuk. Sisi-sisi pada suatu bangun ruang berpotongan atau bertemu pada suatu garis yang disebut dengan rusuk. Balok memiliki 12 rusuk, yang rusuknya dikelompokkan menjadi 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama panjang dan sejajar. Perhatikan ya anak-anak ya. AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE,
FB, CG, dan terakhir DH. Panjang AB sama dengan CD, sama dengan EF, sama dengan HG. Lebar BC sama dengan AD, sama dengan FG, sama dengan EH. Tinggi EA sama dengan FB, sama dengan GC, sama dengan HD. 3 titik sudut. Titik sudut pada bangun ruang adalah titik perpotongan 3 atau lebih rusuk. Balok memiliki 8 buah titik sudut. Perhatikan ya anak-anak ya. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H. 4. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut dalam satu bidang, tetapi tidak pada satu rusuk. Balok memiliki 12 diagonal sisi. Diagonal sisi balok yang terletak pada bidang yang sejajar adalah sama panjang. Perhatikan ya anak-anak ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Nama-nama diagonal bidang pada gambar di samping: AC, BD, EG, FH, BG, CF, AH, DE, AF, BE, CH, DG. 5. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh diagonal bidang dan rusuk-rusuk yang menghubungkan diagonal tersebut. Perhatikan ya anak-anak ya. Nama-nama bidang diagonal pada gambar di atas: 1. ADGF, 2. BCHE, 3. ABGH, 4. CDEF, 5. ACGE, 6. BDHG. Sudah paham anak-anak? Paham ya? Baik, kita lanjut. 6. Diagonal ruang. Diagonal ruang adalah diagonal bidang pada bidang diagonal. Balok mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang. Perhatikan ya anak-anak ya. Nama-nama diagonal ruang pada gambar di samping adalah: 1. AG, 2. HB, 3. CE, 4. DF. Berarti ada 4 diagonal ruang pada balok. Bisa dipahami anak-anak? Jaring-jaring balok. Jika suatu balok diiris pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar tersebut disebut dengan jaring-jaring balok. Ini adalah gambar dari jaring-jaring balok. Silakan diperhatikan ya anak-anak ya. Jaring-jaring balok, jika suatu balok diiris pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar tersebut disebut jaring-jaring balok. Ini adalah gambar dari jaring-jaring balok. Diperhatikannya anak-anak ya. Sudah paham? Alhamdulillah. Contoh soal. Ini ada balok. Baloknya adalah KLMN, OPQR.
Dari balok KLMN OPQR di atas, tentukan 1. Titik sudut, 2. Rusuk, 3. Sisi, 4. Diagonal bidang, 5. Diagonal ruang, 6. Bidang diagonal. Yuk kita jawab sama-sama ya. Dari balok KLMNOPQR diperoleh 1. Titik sudutnya adalah K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Rusuknya KL, LM, MN, KN. OP, PQ, QR, OR. KO, LP, MQ, dan NR. Sisi bidangnya, sisi atau bidang KLMN, OPQR, KLPO, NMQR, LMQP, dan KNRO. Diagonal bidang KMLN, OQ, PR, MP, LQ, KR, NO, KP, LO, MR, dan NQ. Diagonal ruang KQ, LR, MO, dan NP. 6. Bidang diagonal KMQ, O, PLNR, PQNK, KLQR, LMRO, dan MNOP. Luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas dari bidang-bidang yang membatasi balok. Suatu balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Perhatikan gambar ya anak-anak ya. Panjang, lebar, dan tinggi. Luas permukaan balok. Luas permukaan balok bisa kita cari menggunakan persamaan luas bidang alas ditambah luas bidang atas ditambah luas bidang depan ditambah luas bidang belakang ditambah luas bidang kanan ditambah dengan luas bidang kiri. Atau kita buatkan persamaannya menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Bisa dipahami anak-anak ya? Maka untuk mencari luas permukaan balok kita menggunakan persamaan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tutup kurung. Oke, kita lanjut anak-anak. Contoh soal. Sebuah balok berukuran 18 cm panjangnya, lebarnya 12 cm, tingginya 8 cm. Hitung luas permukaan balok tersebut. Kita jawab ya anak-anak ya. Luas permukaan balok 2 dalam kurung 18 kali 12 ditambah 18 kali 8 ditambah 12 kali 8 sama dengan 2 dalam kurung 2 dikali dalam kurung 216 ditambah 144 ditambah 96, maka sama dengan 2 dikali 456. Hasilnya sama dengan 912. Jadi luas permukaan balok adalah 912 cm persegi. Bisa anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjut. Volume balok. Perhatikan gambar ya anak-anak ya. Rumus volume balok dapat diperoleh menggunakan persamaan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oleh karena panjang kali lebar merupakan luas alas, maka volume balok dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Volume balok sama dengan luas alas dikali tinggi. Jadi ada 2 cara ya anak-anak ya.
bisa kita menggunakan persamaan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa juga volume balok kita cari menggunakan persamaan luas alas dikali tinggi. Contoh soal, sebuah balok berukuran panjang 18 cm, lebar 12 cm, tinggi 8 cm, hitung volumenya. Bisa ya anak-anak ya? Kita menggunakan persamaan panjang kali lebar kali tinggi. 18 dikali 12 dikali 8. Berapa hasilnya anak-anak? Betul, 1728 cm3. Jadi volume balok tersebut adalah 1728 cm3. Dipahami ya anak-anak ya? Sudah paham? Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kali ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar di rumah. Materinya bisa diulang-ulangi sampai kalian paham. Jangan mudah menyerah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.